Assalamualaikum warahmatullahi Siji. wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi yang bertemakan Achieving Competitive Advantage Through Operation atau mencapai keunggulan kompetitif melalui operasi. Kelompok kami beranggotakan Yusuf Rahmat dengan NIM 11392, saya sendiri Ataya Syafri Fatoni dengan NIM 11549 dan Laila Durotun dengan NIM 11569. Pertama akan dijelaskan oleh teman saya Yusuf. Yang pertama yaitu diferensiasi. Ada tiga subbab di sini, yaitu inovatif desain, product line, yang ketiga after sales service. Lanjut, Mbak. Inovatif desain. Safskin Corporation merupakan produsen nomor 1 untuk sarung tangan pemeriksaan yang terbuat dari latex karena telah mendiferensiasikan dirinya dan produknya. Perusahaan melakukan hal tersebut dengan memproduksi sarung tangan yang didesain untuk mencegah reaksi alergi berkenan dengan komplain beberapa dokter. Ketika produsen sarung tangan lainnya telah mampu mengejar, Safskin mengembangkan sarung tangan hipoalergik. Kemudian Safskin menambahkan tekstur pada sarung tangannya. Dan Safskin mengembangkan sebuah sarung tangan sintetis sekali pakai untuk mereka yang alergi terhadap lateks. Kemasan POP and Go dirancang secara unik demi kenyamanan dengan penutup yang mudah dibuka, fleksibel, dan cukup kompak sehingga dapat dimasukkan ke dalam dompet. Untuk membantu konsumen selalu siap, Safskin sarung tangan Nitril menawarkan pilihan 3 tingkat perlindungan yang berfokus pada tugas-tugas ringan, sedang, atau berat, dan diberi kode warna untuk membantu memilih sarung tangan dengan tepat untuk pekerjaan. Lanjut. Yang kedua, broad product line. Strategi lini produk yang luas pada Fidelity Security Mutual Fund melibatkan penawaran beragam jenis dana investasi seperti dana saham, dana obligasi, dana campuran, dan dana pasar uang. Tujuan dari strategi ini adalah memberikan berbagai pilihan investasi kepada para pelanggan sesuai dengan berbagai tingkat resiko dan 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 tujuan investasi yang berbeda. Dengan lini produk yang luas, Fidelity memenuhi kebutuhan beberapa investor dan memberikan fleksibilitas dalam alokasi aset. Selanjutnya after sales service. Strategi after sales service pada Caterpillar Heavy Equipment Service mencakup berbagai aspek seperti pemeliharaan, perbaikan, pelatihan, suku cadang, dan dukungan teknis. Fokusnya adalah memberikan layanan yang cepat, andal, dan terjangkau kepada pelanggan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan produktivitas dan kinerja peralatan berat Caterpillar, serta memastikan kepuasan pelanggan jangka panjang. Strategi ini juga mencakup program pemeliharaan terjadwal, akses mudah ke suku cadang, serta layanan pelatihan dan konsultasi untuk memaksimalkan manfaat dari peralatan Caterpillar. Selanjutnya, experience. Hard Rock Cafe yang mendiferensiasikan diri mereka sendiri dengan menyediakan sebuah pengalaman. Hard Rock Cafe melibatkan pelanggannya dengan musik rock klasik, video rock layar lebar, memorabilia, dan staf yang bisa menceritakan cerita seperti contoh sebuah paduan penuh
Sebuah paduan penuh tersedia untuk menjelaskan pameran dan selalu terdapat toko retail yang mudah sehingga tamu bisa membawa pulang bagian berwujud dari pengalaman yang mereka rasakan. Hasilnya adalah sebuah pengalaman makan malam daripada hanya sebuah masakan. Dalam cara tidak berlebihan, baik Starbucks maupun supermarket lokal memberikan sebuah pengalaman ketika mereka menyediakan musik dan aroma dari kopi segar atau roti yang baru saja dipanggang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang selanjutnya adalah cost leadership. Yang pertama ada low overhead. Yang kedua ada effective capacity use. Yang ketiga ada inventory management. Yang pertama, low overhead. Frank Colruyt, pengecer makanan diskon asal Belgia, juga merupakan pelaku pemotongan biaya yang agresif. Colruyt menghemat biaya overhead dengan menggunakan gudang pabrik, bioskop, dan garasi yang telah diubah sebagai outlet. Pelanggan tidak menemukan musik latar, tas belanja, atau lampu terarik. Semuanya telah dihilangkan untuk menghemat biaya. Walmart dan Colruyt menang dengan strategi berbelayar rendah. Selanjutnya ada effective capacity use. Southwest Airlines telah menjadi penghasil uang yang konsisten, sementara maskapai penerbangan AS lainnya mengalami kerugian miliaran dolar. Southwest telah melakukan hal ini dengan memenuhi kebutuhan akan penerbangan berbiaya rendah dengan jarak pendek. Strategi operasinya mencakup penggunaan bandara dan terminal sekunder. Tempat duduk siapa cepat dia dapat. Pilihan tarif yang sedikit, kru yang lebih kecil yang terbang dan lebih lama. Penerbangan hanya makanan ringan atau tanpa makanan dan tidak ada kantor tiket di pusat kota. Selain itu, ada yang kurang jelas. Southwest telah secara efektif menyesuaikan kapasitas dengan permintaan dan memanfaatkan kapasitas ini secara efektif. Hal ini dilakukan dengan merancang struktur rute yang sesuai dengan kapasitas Boeing 737 miliknya. Satu-satunya pesawat di armadanya. Kedua maskapai ini mencapai lebih banyak mil udara dibandingkan maskapai lain melalui perputaran yang lebih cepat. Pesawatnya lebih sedikit berada di darat. Salah satu pendorong strategi berbiaya rendah adalah fasilitas yang dimanfaatkan secara efektif. Southwest dan perusahaan lain yang memiliki strategi berbiaya rendah memahami hal ini dan menggunakan sumber daya keuangan secara efektif. Selanjutnya ada cost leadership. Ada cost leadership, yaitu inventory management. Walmart terus menerapkan strategi berbiaya rendah dengan toko super yang buka 24 jam sehari. Selama 20 tahun berhasil meraih pangsa pasar. Walmart telah menurunkan biaya overhead toko, penyusutan dan biaya distribusi, transportasi barang yang cepat, pengurangan biaya pergudangan dan pengiriman langsung, dan produsen telah menghasilkan perputaran persediaan yang tinggi dan menjadikannya pemimpin dalam biaya rendah. Yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Nafis. Yang ketiga akan saya jelaskan response. Ada 3, flexibility, reliability, quickness. Lanjut. Flexibility. Hewlett Packard merupakan salah satu contoh dari perusahaan yang menunjukkan fleksibilitas dalam perubahan desain dan volume dalam dunia komputer personal yang kejam. Produk HP seringkali memiliki siklus hidup berbulan-bulan dan perubahan volume serta biaya selama periode singkat tersebut. Sangat dramatis. Namun, HP berhasil dapat dalam melembagakan kemampuan untuk mengubah produk dan volume sebagai respon terhadap perubahan yang dramatis dalam desain produk dan biayanya. Reliability, keunggulan utama FedEx terletak pada pelayanan pengirimannya sangat dapat diandalkan dan tepat waktu. Ini menghasilkan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi karena momen kepercayaan bahwa pengiriman paket mereka akan dilakukan tanpa gangguan atau keterlambatan. Dengan kata lain, reliability atau keandalan adalah strategi yang memberikan keunggulan pada FedEx dalam memenuhi
harapan pelanggan, membedakan diri dari pesaing, dan menjaga reputasinya sebagai pemimpin dalam industri pengiriman global. Quickness. Pizza Hut memanfaatkan strategi quickness dengan menghadirkan jaminan waktu 5 menit pada saat peluncurannya. Hal ini memberikan keunggulan dengan fokus pada pelayanan yang sangat cepat kepada pelanggan. Dengan komitmen terhadap waktu yang singkat ini, Pizza Hut berhasil menarik pelanggan yang menginginkan pelayanan yang cepat, membedakan diri dari pesaingnya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dampaknya adalah menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan yang mencari kecepatan dalam layanan makanan, dan ini juga memperkuat citra merek Pizza Hut sebagai restoran yang menonjol dalam kecepatan dan kualitas pelayanan. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.